Siapa yang hari ini masih terkaget-kaget kalau bicara atau menyimak berita tentang korupsi? Saya enggak tuh, udah mati rasa. Begitu juga siapa yang sampai hari ini masih jengkel, masih sebel, masih mangkel kalau membayangkan muka para koruptor. Sama, bagi saya udah jadi isu biasa, makanan sehari-hari orang Indonesia. Tapi memang beda kisah sih kalau kita membayangkan nasib istri, suami, atau anak-anaknya para koruptor. Jangan-jangan kita harus berbelas hati. Karena itu boleh ya, saya kirim doa, kirim simpati buat keluarga para koruptor. Masih ingat ya kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina? Saya tidak mau bicara tentang koruptornya. Saya juga tidak begitu tertarik bicara tentang perusahaannya. Saya justru ingin cerita pengalaman pribadi tentang bagaimana saya berkomunikasi dengan keluarga salah satu pelaku. Jadi begini ceritanya. Beberapa jam setelah terjadi kegemparan berita tentang oplos-oplosan bensin itu, saya terhubung dengan istri salah satu pelaku. Awalnya dia sebatas minta bantuan saya untuk minta dicarikan ahli psikologi dan pengacara. Saya bayangkan betapa besarnya beban batin yang dialami oleh seorang istri ketika suaminya terancam masuk penjara. Sampai-sampai tidak cukup bagi dia untuk katakanlah mengadu ke keluarganya atau berbagi isi hati dengan Tuhannya, tapi dia butuh kehadiran orang lain, kehadiran seorang profesional untuk membantu dia mengatasi stres hebat yang dia derita. Plus juga, walaupun dari kalangan terdidik, tapi fakta loh, bahwa ternyata mereka tidak punya kesiapan untuk berhadapan dengan situasi hukum. Mereka seolah mengalami apa yang dalam psikologi disebut sebagai hindsight bias, yaitu kekacauan berpikir yang ditandai oleh kecenderungan manusia untuk menyepelekan resiko. Sehingga betapapun keluarga sudah melakukan perbuatan terlarang, tapi mereka sama sekali tidak berpikiran bahwa mereka akan suatu saat nanti dijemput oleh otoritas penegakan hukum. Itu komunikasi pertama. Dalam komunikasi kedua, saya tanya, Mbak, seberapa jauh ya Mbak tahu tentang kiprah atau ulah sang suami? Jawaban dia kurang lebih, saya tidak tahu menahu mas, kata dia ke saya. Saya antara percaya dan tidak. Tapi yang jelas, begitu dia katakan saya tidak tahu menahu, maka secara umum saya anggap ini sebagai situasi yang wajar. Bukankah para suami, paling tidak saya, selama ini enggan untuk diikut campuri oleh siapapun kalau sudah urusan pekerjaan? Kita jadi punya banyak rahasia nih. Kita menolak mentah-mentah keluarga termasuk istri untuk ikut cawe-cawe dalam urusan periuk nasi kita. Sampai di situ saya menganggap komunikasi dengan sang istri koruptor masih sebatas wajar-wajar saja. Masuk ke komunikasi yang ketiga. Jadi lebih dramatis ini. Jadi lebih pribadi sifatnya. Sang istri mengaku, saya seperti tidak kenal dengan suami saya. Orang yang sudah saya nikahi sekian lama ternyata sosok yang asing di mata dan di hati saya. Lagi-lagi, kalau saya memilih untuk percaya pada perkataan sang istri ini, maka kita bisa bayangkan di samping masalah korupsi dalam kurung masalah pidana, tidak tertutup kemungkinan keluarga koruptor ini nantinya juga akan punya persoalan perdata terkait perceraian mereka. Sang istri sudah merasa asing dengan suaminya. Dan coba, kalau sang suami suatu saat nanti ngendon di dalam penjara sekian puluh tahun lamanya, bahkan mungkin 50 tahun, seperti keinginan Presiden Prabowo, ikatan hati mereka boleh jadi akan merenggang. Sehingga tadi saya katakan, hari ini tersangkut masalah korupsi, beberapa tahun yang akan datang atau mungkin beberapa bulan berikutnya akan ada masalah perpisahan suami dan istri. Itu komunikasi ketiga antara saya dengan sang istri pelaku korupsi. Berlanjut,
ke komunikasi episode yang keempat. Jadi agak beda nih komunikasinya. Sang istri mengatakan ke saya bahwa suaminya sesungguhnya sudah all out. Maksud all out di sini adalah seolah-olah sang suami sudah melakukan segala macam upaya untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi itu, agar tidak terjadi penyimpangan itu. Tapi satu orang tentu tidak berdaya ketika berhadapan dengan sekian banyak pemegang jabatan. Sehingga sang suami walaupun sudah all out, akhirnya terkapar dan terjerat juga dalam belitan korupsi. Itu kata dia. Kata si istri. Kalau saya punya tafsiran berbeda. Kalimat semacam ini nih, kalimat yang menyebut bahwa sang suami sudah all out, saya bayangkan ini lagi-lagi modus yang acap dilakukan oleh para pelanggar hukum. Ini cara culas yang sering dimainkan oleh para koruptor. Apa itu? Ironi viktimisasi. Orang kita lebih mengenal dengan istilah playing victim. Bayangkan, seorang manusia bejat berusaha untuk membangun narasi, berusaha meyakinkan publik bahwa mereka bukanlah pelaku, bahwa mereka adalah korban. Sudah all out mencoba mencegah terjadinya korupsi, tapi tidak berdaya sampai kemudian terbelit dalam korupsi. Playing victim itu. Ini sudah mulai berpikir yang aneh-aneh ini. Berusaha lolos dari lubang jarum. Berusaha mengecoh proses penegakan hukum. Sehingga seseorang yang kita pandang sejatinya adalah pelaku kejahatan luar biasa yaitu korupsi, bisa saja kita terkelabui sehingga nanti melihat mereka bukan lagi sebagai para bandit tapi sebagai orang-orang baik yang sayang beribu sayang terperangkap dalam sebuah perusahaan yang busuk. Kesannya seperti itu. Komunikasi masih berlanjut. Sudah komunikasi 1 sampai ke 4, terjadi komunikasi yang kelima. Nah, di komunikasi yang kelima ini sang istri membangun narasi lain lagi. Dia katakan ke saya sedang mencoba menjual aset-aset kami. Saya tidak tanya apa saja asetnya. Tapi yang saya tanya, untuk apa sampai jual barang? Sang istri menjawab, karena saya hanya ingin melunasi KPR kami. KPR, kredit pemilikan rumah. Pejabat penting di anak perusahaan Pertamina sudah melakukan penyimpangan bertahun-tahun lamanya, uang digarong sebanyak-banyaknya, tapi masih punya KPR. Antara percaya dan tidak percaya ini. Tapi yang jelas, saya memaknai narasi tentang melunasi KPR ini sebagai cara bagaimana sang istri mencoba meyakinkan saya bahwa mereka adalah keluarga yang sederhana. Keluarga seperti orang biasa-biasa saja yang tidak bertimbun hartanya. Sampai-sampai untuk punya rumah pun sama seperti saya, masih harus KPR. Silakan mau percaya atau mau menganggap itu sebagai isapan jempol belaka bahwa seseorang yang sudah menggangsir uang sedemikian banyaknya ternyata untuk berteduh pun rumahnya masih kredit. Percaya? Silakan. Silakan timbang sendiri. Nah, anti klimaksnya dalam komunikasi antara saya dengan istri koruptor itu adalah pada komunikasi yang keenam. Mungkin ini bakal jadi komunikasi yang terakhir. Sang istri ini sesungguhnya mencoba untuk merebut simpati barangkali ya. Mungkin dia tahu bahwa saya juga bekerja di bidang perlindungan anak. Sehingga istri ini mengatakan ke saya bahwa saya memilih untuk berfokus pada menenangkan anak-anak kami. Saya berfokus untuk meredakan ketegangan di keluarga kami. Awalnya begitu membaca kata anak-anak, pilu hati saya, tersentuh hati saya. Tapi begitu saya runut ulang dari komunikasi pertama sampai komunikasi keenam, dari komunikasi tentang mencari advokat sampai kemudian menyinggung ihwal anak-anak, sang istri kok sama sekali tidak menyinggung soal nasib saya ya?
Sang istri kok sama sekali tidak curhat tentang penderitaan orang-orang Indonesia ya? Sang istri sama sekali tidak membayangkan bahwa ternyata ada sekian banyak kendaraan yang rusak parah mesinnya akibat membeli minyak oplosan. Anti klimaks, dari yang semula saya menaruh sedikit simpati berubah jadi antipati. Karena apapun siasat yang sedang mereka coba lakukan, apapun drama yang sedang coba mereka perankan, bagi saya cuma satu: korupsi adalah kejahatan biadab. Pelakunya adalah manusia-manusia egois. Dan siapapun yang berusaha melindungi para koruptor, termasuk keluarga mereka, harus kita lawan, sikat habis.